warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Bertemu lagi nih dengan aku, Azza, di video tutorial asinkron kimia. Pada pertemuan kali ini, kita mau bahas bareng-bareng nih tentang apa, yaitu soal-soal di materi termokimia, khususnya untuk teman-teman yang belajar KIDAS B nih. Nah, sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa ya teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, setelah berdoa, yuk langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Kita lihat soal yang pertama ini, untuk perubahan dari suatu sistem yang berlangsung pada tekanan tetap, statement mana yang benar? Nah, definisi dari entalpi itu apa sih? Delta H sama dengan Qp ya. Jadi kalau yang diukur pada tekanan tetap itu sama dengan nilai entalpi. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, untuk persamaan reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, manakah yang benar? Ingat pada tekanan tetap, definisi awal dari entalpi sama dengan delta E sistem ditambah P dikali delta V sistem. Tentu saja persamaan ini pada akhirnya akan menghasilkan delta H sama dengan Qp setelah definisi kerjanya diuraikan dari nilai delta E. Jadi di sini aku mau review sedikit tentang entalpi. Nah, pada kenyataannya jarang sekali sebetulnya kita membuat kondisi reaksi dibuat pada volume tetap. Sebagian besar reaksi kimia itu berlangsung pada tekanan yang tetap. Nah, bagaimana kita mengamati suatu proses yang berlangsung pada tekanan yang tetap? Caranya, kita mendefinisikan suatu besaran baru, yaitu entalpi. Karena kalau dari hukum pertama termodinamika delta E sama dengan Q tambah W, Q-nya di sini sebetulnya umum, tetapi kalau kita buat ke dalam volume tetap, kita harus mendefinisikan besaran baru yang disebut dengan entalpi. Nah, entalpi sendiri sama dengan E ditambah P dikali V. Nah, tentu saja seperti halnya dengan energi, kita tidak bisa mengukur secara eksak berapa besar energi yang terkandung dalam suatu benda. Oleh karena itu, yang bisa kita ukur adalah nilai perubahannya. Sekarang kalau kita buat dalam perubahan, maka delta H yang kita ukur pada tekanan tetap akan sama dengan delta E ditambah P delta V. Ini adalah formula kalau kita ukur pada tekanan tetap. Sebetulnya di sini itu kalau mau ditulis secara lengkap, artinya tidak bergantung pada kondisi tertentu. Kalau di sini kan sudah spesifik pada kondisi tekanan tetap. Kalau pada kondisi umum kita tulis delta H sama dengan delta E ditambah delta dalam kurung PV. Kalau delta PV diuraikan akan menjadi delta P dikali volume ditambah P dikali delta volume. Nah, karena kita menggunakan tekanan tetap, maka delta P sama dengan 0. Yang tersisa adalah P delta V. Nah, di sini ada dua besaran termodinamika yaitu delta H dan delta E. Kita perhatikan delta E, ingat kembali ke formula hukum pertama termodinamika, karena diukur pada tekanan tetap, maka Q-nya kita definisikan sebagai Qp ditambah W. W itu ingat kalau hanya ada kerja tekanan volume, tidak ada kerja lain yang memanfaatkan energi di dalam sistem. Jadi misalnya kalau reaksi dilangsungkan di dalam gelas kimia dan tidak ada yang memanfaatkan energi itu untuk kerja selain kerja tekanan volume, maka W itu sama dengan minus P dikali delta V. Nah, kita perhatikan ini W dan P delta V. Nah, kalau W-nya sama dengan minus P delta V kita substitusikan, ini akan saling menghilangkan. Nah, kita lihat bahwa delta H sama dengan Qp. Nah, dengan cara seperti ini, kalau kita ingin mengukur kalor pada tekanan tetap, itu sama dengan kita mengukur nilai entalpi. Jadi, kalau kita ingin sepenuhnya bisa mengukur delta E dikaitkan dengan kalor, kita harus lakukan pada volume tetap. Sedangkan kalau kita ingin mengaitkan entalpi dengan sepenuhnya hanya mengukur kalor, maka kita harus lakukan pada tekanan yang tetap. Jadi, delta E sama dengan Qv ketika diukur pada volume tetap, dan delta H sama dengan Qp kalau diukur pada tekanan yang tetap. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, sebuah reaksi kimia berlangsung di dalam silinder dengan volume 6 liter. Nah, setelah berlangsung dengan waktu tertentu, volume sistemnya berubah dari 0,4 liter menjadi 3,2 liter. Jadi, ada pembesaran volume. Manakah pernyataan yang benar? Pertama, kerja berlangsung pada sistem jelas salah. Kenapa? Karena kalau ekspansi yang melakukan kerja adalah sistem. Kalau kompresi, ada tekanan dari luar atau lingkungan yang menekan supaya volumenya lebih kecil, maka lingkungan yang melakukan kerja dan sistem yang menerima kerja. Jadi jawaban yang benar adalah sistem yang melakukan kerja. Yang pilihan kedua. Nah, apakah energi dalam dari sistem tersebut bertambah atau berkurang? Karena sistem melakukan kerja, maka energinya akan terus menurun. Jadi tidak bertambah. Apakah itu bisa dipastikan energi dalamnya menurun?
Nah, sekarang bergantung juga pada apakah color dari reaksinya itu positif atau negatif. Jadi, tidak bisa dipastikan apakah energi di dalamnya itu mengalami penambahan atau berkurang. Nah, sekarang kalau misalnya sistem diisi dengan gas ideal, dan gas ideal itu definisinya gas yang hanya bergantung energinya pada energi kinetik, tidak bergantung pada energi potensial, artinya tidak ingin ada interaksi yang terjadi sesama gas. Nah, karena energinya hanya bergantung pada energi kinetik, maka kalau misalkan sistem diisi dengan gas ideal dan proses dilakukan secara isotermal atau temperatur tetap, maka delta E-nya akan sama dengan 0 dalam kasus tersebut. Ya, jadi pernyataan yang tepat untuk kasus ini, kita tidak bisa tahu apakah energi dalam membesar atau mengecil karena tidak ada informasi terkait dengan kalorinya, tapi kita bisa memastikan bahwa sistem melakukan kerja, dibuktikan dengan adanya proses ekspansi dari volume 0,4 menjadi 3,2. Kita lanjut ke soal yang keempat. Untuk sistem yang tertutup, uninsulated system, artinya sistem hanya tertutup, bukan tersekat, artinya energi bisa keluar masuk, tetapi materi tidak. Nah, di sini diandaikan sistemnya itu adalah satu piston, kemudian dimasukkan kalor sebesar 483 Joule, menyebabkan sistem mengembang, di mana kerja dilakukan sebanyak 320 Joule pada tekanan yang tetap. Nah, entalpi untuk proses ini berapa? Itu ya pertanyaannya. Karena di sini dikatakan pada tekanan tetap, ingat delta H itu sama dengan Qp. Jadi informasi kerja di sini tidak bermanfaat, gitu ya. Karena kita sudah tahu dari definisi yang tadi, delta H sama dengan Qp. Jadi kalau yang diukur pada tekanan tetap ini ternyata sudah menyatakan nilai entalpi. Maka nilai delta H-nya sama dengan 483 Joule. Kemudian nilai yang terkait dengan keadaan standar dalam sistem termokimia itu yang mana? Apakah temperatur 0 Kelvin tekanan 1 atmosfer? Ini jelas salah. Temperatur 0 derajat tekanan 1 atmosfer, ini bukan keadaan standar termokimia, tetapi STP, Standard Temperature and Pressure, itu tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya 0 derajat Celcius. Pada STP, semua gas ketika jumlahnya 1 mol, volumenya 22,4 liter. Kemudian yang berikutnya, temperaturnya 273 Kelvin, tekanannya 1 bar. 273 Kelvin artinya 0 derajat, berarti salah. Kemudian temperaturnya 298 Kelvin, tekanannya 1 bar, ini adalah yang tepat untuk menyatakan keadaan standar. Hal yang keenam, ketika gas nitrogen bereaksi dengan hidrogen membentuk amonia, kalor sebesar 92,38 kJ dilepaskan. Untuk, di sini ada catatan untuk setiap mol nitrogen yang dikonsumsi pada tekanan tetap dan kondisi standar. Berarti nilai kalor ini bukan energi dalam, tetapi entalpi. Ini menjadi catatan penting ya tadi, tekanan tetap dan kondisi standar. Pertanyaannya, berapakah nilai entalpi standar untuk reaksi termodinamika di bawah ini, yaitu N2 ditambah 3 hidrogen menjadi 2NH3 bila yang habis bereaksi adalah 0,75 mol hidrogen. Informasi yang diketahuinya adalah untuk setiap mol ini, berarti entalpi reaksi untuk 1 mol nitrogen delta H-nya minus 92,38 kJ, berarti setara dengan reaksi yang melibatkan 3 mol hidrogen. Kalau yang terlibat 0,75, berapa energi yang terlibat? Tinggal 0,75 dikalikan dan 2,38 dibagi 3. Kalau dihitung hasilnya minus 23,1 kJ. Berikutnya, persamaan termokimia untuk reaksi antara dinitrogen monoksida dan oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida diperlihatkan pada persamaan di bawah ini. Tuliskan persamaan reaksi ketika 1 mol nitrogen dioksida terbentuk. Yang ditanya adalah reaksi pembentukan nitrogen dioksida atau NO2. Nah, ini kira-kira reaksinya yang mana? Sehingga nanti hasil akhirnya akan sesuai dengan persamaan termokimia jika 1 mol nitrogen dioksida terbentuk. Karena di sini dimintanya 1 mol dan yang diketahui 4 mol, tinggal dibagi saja. Ini dibagi 4 jadi 2/4, ini dibagi 4 jadi 3/4, maka nilai entalpinya pun harus dibagi 4, yaitu menjadi minus 7 kJ. Nah, ini sifat dari entalpi. Ketika koefisiennya dikalikan atau dibagi, nilainya akan mengikuti. Selanjutnya, tentukan perubahan entalpi. Ini seharusnya delta H ya.
Untuk reaksi antara N2 ditambah 2H2 membentuk N2H4 dengan persamaan termokimia di bawah ini. Nah, kita tinggal tata ulang persamaan ini sehingga menghasilkan persamaan akhir yang ditargetkan, diminta di soal. Jadi, persamaan pertama harus dibalik supaya N2H4-nya itu di sebelah kanan. Kemudian, persamaan yang kedua harus dikalikan 2 agar sesuai dengan koefisien dari hidrogen yang diminta di soal. Jadi, 2H2. Maka nilai entalpinya pun harus dikalikan 2, maka kalau dihitung hasilnya akan plus 50,2 kJ. Soal berikutnya, tentukan perubahan entalpi untuk reaksi WE ditambah C menjadi WC dengan menggunakan persamaan termokimia ini. Sama seperti tadi, prinsipnya kita tata ulang sehingga menghasilkan reaksi akhir yang sama dengan target nanti ditentukan nilai entalpinya. Kemudian, tapi pembakaran standar untuk naftalen diberikan sebesar minus 5.156,8 kJ per mol. Menggunakan informasi tersebut dan informasi terkait dengan entalpi pembentukan standar dari molekul air dan CO2, hitung entalpi pembentukan standar dari naftalen. Nah, pertama tentu saja tuliskan reaksi pelengkap dari pembakaran naftalen. Kemudian gunakan rumus delta H reaksi sama dengan jumlah total entalpi pembentukan standar dari produk dikurangi reaktan. Nah, dari situ kita bisa menentukan entalpi pembentukan standar dari naftalen. Oke, sekarang coba kita lihat contoh bagaimana menentukan kapasitas panas dari suatu objek. Nah, bila besi panas yang memiliki temperatur sebesar 260 derajat Celcius dicelupkan ke dalam gelas yang berisi 250 gram air, dan ketika dicelupkan ini temperatur air naik dari 25 ke 27,3 derajat. Pertanyaannya, tentukan nilai kapasitas kalor dari bola besi dalam satuan Joule per derajat Celcius. Diketahui kalor jenis dari segelas air adalah 1046 Joule per derajat Celcius. Kalau kalor jenis harusnya ada per gramnya ya. Sekarang kita lihat solusinya. Nah, ingat karena di sini yang panas adalah besi, yang dingin itu air, maka besi akan melepaskan kalor ke air dan air akan mendapatkan kalor. Dan ini di sini tentu saja ada asumsi tidak ada kalor yang dilepaskan ke lingkungan selain ke air. Sehingga di sini dituliskan kalor yang dilepas besi sepenuhnya diterima oleh air. Pertama, tentukan dulu kalor yang diperoleh oleh air. Karena air memperoleh kalor, maka nilainya akan positif. Ingat, Q air adalah C air dikali delta T air. Jadi yang tertulis di soal tadi ada kekeliruan, seharusnya bukan kalor jenis air, tetapi kapasitas panas dari air karena satuannya saja Joule per derajat Celcius. Nah, kapasitas panasnya kita masukkan, perubahan temperaturnya kita masukkan, kita akan mengetahui berapa besar energi yang diserap oleh molekul air. Ini sebesar 12,87 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, energi yang diserap oleh air ini sama dengan energi yang dilepaskan oleh bola besi tadi. Dengan menggunakan hubungan yang di atas, dan Q bola besi sama dengan minus Q air, maka kalor yang dilepas oleh bola besi adalah sebesar ini. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa kapasitas panas dari bola besi. Jadi C sama dengan Q per delta T seperti biasa, nilai Q-nya adalah minus sekian. Nah, temperaturnya, karena temperatur akhirnya 37,3 dan temperatur awalnya 260, jadi negatif, negatif dibagi negatif jadi positif. Ingat, kapasitas panas tidak pernah bernilai negatif, jadi harus selalu positif. Itu sebabnya di sini untuk kasus yang melepaskan kalor ditambahkan tanda negatif atau dibuat negatif, sehingga karena di bawahnya juga negatif, karena terjadi penurunan temperatur, hasil akhirnya akan menjadi positif. Berikutnya contoh lain. Sebuah termos air berisi 100 gram air panas. Nah, di sini kalor jenisnya diketahui. Kalau ini benar kalor jenis karena satuannya Joule per gram derajat Celcius. Sebuah termos air panas berisi 100 gram air dengan temperatur 100 derajat Celcius. Kemudian di dalam termos tersebut ditambahkan 100 gram air dengan temperatur 25 derajat Celcius. Nah, bila temperatur akhir pencampuran adalah 61 derajat Celcius, tentukan kapasitas panas dari termos tersebut. Jadi di sini awalnya kita punya termos air berisi 100 gram air dengan temperatur 100 derajat, kemudian ditambahkan 100 gram air lagi dengan temperatur 25 derajat Celcius, kemudian kita ukur temperatur akhirnya ternyata 61 derajat Celcius. Nah, dari eksperimen yang sederhana ini, kita bisa menentukan nanti kapasitas panas dari termos tersebut. Sekarang kita hitung dulu berapa kalor dari air panas. Yang tentu saja karena air panas ini akan kehilangan kalor. Karena temperaturnya akan menjadi lebih dingin. Masukkan masanya 100 gram, perubahan temperaturnya kita masukkan, kalor jenisnya juga. Hasilnya kita dapatkan bahwa air panas ini kehilangan energi sebesar 1,63 kali 10 pangkat 4 Joule. Oke, nah sekarang kita lihat Q untuk air dingin. Air dingin ini menjadi lebih panas, maka air dingin akan menyerap kalor sebesar, kalau kita hitung sebesar 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule.
Nah, Q sistem itu ada air panas dan air dingin yang bercampur menjadi satu sistem yang utuh. Nah, ini akan menjadi kalor total. Jadi, kalor totalnya kita masukkan minus 1,63 kali 10⁴ Joule yang dilepaskan oleh air panas dan kalor yang diserap oleh air dingin. Isinya adalah 1,3 kali 10⁻³ Joule. Ini yang betul-betul dilepaskan ke lingkungan dari si kalorimeter. Nah, baru kita hitung nanti berapa kalor yang diserap oleh si termosnya. Q termos sama dengan minus Q sistem sama dengan 1,3 kali 10⁻³ Joule. Jadi ini yang dilepas dan diserap oleh si kalorimeter atau termosnya. Nah, atas dasar kalor yang diserap ini, kita bisa menentukan kapasitas dari termos atau kalorimeter tersebut. Kapasitas panasnya kita tuliskan, dan selisih temperaturnya menggunakan yang air dingin, 61-25, jadi sama dengan 36 Joule per derajat Celcius. Ini kapasitas panas dari termosnya. Contoh perhitungan kerja. Hitung kerja dalam satuan Joule yang berhubungan dengan ekspansi gas dari volume 152 liter ke 189 liter yang dilakukan terhadap tekanan tetap sebesar 17 atmosfer. Jadi pistonnya tekanannya tetap sebesar 17 atmosfer. Temuan yang diminta adalah Joule. Sementara dari rumus kerja, kita perhatikan satuan akhirnya adalah liter atmosfer. Kita perhatikan tekanan luarnya 17 atmosfer, volume akhirnya 189 liter, volume awalnya 152 liter. Ini nilainya positif, ini ekspansi, berarti sistem melakukan kerja. Energi sistem turun, maka harus negatif, karena di sini satuannya masih dalam liter atmosfer. Liter atmosfer ini bisa kita ubah ke dalam Joule, kita kalikan dengan nilai R dari tetapan gas itu bisa 0,082 liter atmosfer, bisa juga dalam bentuk Joule. Nilai R kalau dalam bentuk Joule itu 8,314. Nah, ini supaya liter atmosfernya dicoret, 0,082 di bawah, yang Joule-nya di atas. Satuan R adalah, kalau Joule itu Joule per mol Kelvin. Kalau liter atmosfer berarti liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, hasil akhirnya adalah kalau kita ubah ke dalam kilojoule menjadi 63,77 kilojoule. Sekarang kita lihat contoh aplikasi dari kalorimeter volume tetap. Bila 1 gram minyak zaitun dibakar sempurna oleh oksigen murni dalam kalorimeter bom, maka temperatur selimut air naik dari 22 derajat Celcius ke 26,049 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan kalori yang terkandung dalam tiap gram minyak zaitun bila diketahui kapasitas kalorimeter adalah 9,032 kJ per derajat Celcius. Yang kedua, bila minyak zaitun hampir seluruhnya adalah gliserol trioleat, bersamaan reaksi pembakarannya akan menjadi seperti ini. Tentukan delta E untuk pembakaran 1 mol gliserol trioleat. Massa molarnya adalah 885,4 gram per mol. Dengan asumsi minyak zaitun yang terbakar dalam kalorimeter adalah murni gliserol oleat. Oke, jadi pertama kita hitung dulu berapa kalori yang terkandung dalam tiap gram minyak zaitun. Yang kedua, pertanyaan nilai delta E. Biasanya delta E itu ditanyakannya dalam satuan kilojoule per mol atau joule per mol. Nah, sekarang kita lihat dulu solusinya seperti apa. Nah, untuk bisa mengetahui kalori yang terkandung dalam minyak zaitun, kita hitung dulu berapa kalori yang diserap oleh kalorimeternya. Nah, untuk mengetahui berapa besar kalori yang diserap oleh kalorimeter, kita harus tahu berapa kapasitas panas dari kalorimeter. Nah, di soal diketahui kapasitas panasnya 9,032 kJ per derajat Celcius. Nah, kita tahu selisih temperaturnya, kita dapatkan besarnya kalori yang diserap. Nah, besarnya kalori yang diserap berbanding terbalik dengan kalor reaksi pembakaran dari minyak zaitun. Jadi ini kalor pembakarannya minus 36,57 kJ. Nah, yang ditanya adalah berapa kalori yang terkandung dalam tiap gram. Yang diperolehkan tadi masih dalam joule. Nah, kebetulan ini sampelnya adalah 1 gram. Nah, maka kita bisa konversi kilojoule ini, kilojoule per gram, ke dalam per gram. Kita bagi kilojoule-nya dengan 4,184, kita nanti akan dapatkan dalam satuan kalori. Nah, kalori kalau kita tulis dalam besar AL begini, ini sama dengan kilokalori. Ini dalam penulisan kemasan makanan. Jadi 1 gram minyak zaitun itu kalau dikonsumsi dan dibakar sempurna akan menghasilkan energi sebesar 8,74 kilokalori per gram. Nah, pertanyaan yang B, berapa delta E dalam satuan kilojoule per mol? Nah, kalau kilojoule per mol yang tadinya per gram kita ubah ke dalam gram per mol. Tinggal dikali dengan massa molarnya, gramnya hilang, maka kita akan dapatkan dalam satuan kilojoule per mol. Jadi perubahan energi dalamnya adalah 3,238 dikali 10⁴ kilojoule per mol.
Oke, sekarang kita lihat latihan yang ini. Kalorimeter ball memiliki kapasitas kalar sebesar 2,47 kJ per Kelvin. Ini kapasitas panasnya. Ketika 3,74 kali 10 pangkat minus 3 mol sampel etilen dibakar dalam kalorimeter ini, temperatur naik sebesar 2,14 Kelvin. Tentukan kadar pembakaran untuk 1 mol etilen. Kita lihat solusinya. Seperti biasa, kita harus hitung dulu berapa kalori yang diserap oleh kalorimeter. Ini ada diketahui kapasitas panasnya dan kenaikan temperaturnya. Kita dapatkan 5,286 kJ kalori yang diserap. Nah, kalau kita ubah dalam satuan mol, maka dengan jumlah zatnya. Jumlah zatnya adalah 3,74 kali 10 pangkat minus 3 mol. Maka hasil akhirnya akan menjadi min 1410 kJ per mol. Kita lihat contoh ini. Ini adalah contoh penggunaan kalorimeter tekanan tetap yang digunakan untuk mengukur entalpi reaksi dari proses penetralan. Misalnya basa NaOH dan asam HCl, itu kita coba campurkan dan kita reaksikan. NaOH dan HCl jika bereaksi itu akan berlangsung dengan sangat cepat dan bersifat eksoterm sehingga akan ada panas yang dilepaskan. Sekarang kita lihat dulu kondisi dari reaksinya. Di sini ada 50 ml HCl dengan konsentrasi 1 molar dicampurkan dengan 50 ml NaOH 1 molar. Jadi konsentrasinya sama, volumenya juga sama. Mol asam dan mol basa di sini juga akan sama. Nah, hasil reaksi HCl dan NaOH menyebabkan kenaikan temperatur 25,5 menjadi 32,2 derajat Celcius. Jadi, kita mengamati adanya kenaikan temperatur sekitar 7 sekian derajat Celcius. Nah, tentukan entalpi reaksi dalam kilojoule per mol dari HCl. Jadi, entalpi reaksi itu bisa didasarkan kepada asam yang habis bereaksi atau basa yang habis bereaksi. Jadi, harus didasarkan kepada yang habis bereaksi. Nah, yang sisa tidak akan menghasilkan kalor. Yang habis bereaksi lah yang akan menghasilkan kalor. Nah, dalam kasus ini, HCl maupun NaOH itu sama-sama habis karena jumlah molnya sama. Jadi, kalor reaksi bisa didasarkan pada HCl ataupun NaOH gitu ya. Nah, sekarang informasinya diasumsikan kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air. Es air adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius dan kerapatan HCl 1 molar sama dengan 1,02 gram per mililiter dan NaOH 1,04 gram per mililiter. Untuk apa sebenarnya informasi kerapatan diperlukan? Ingat, formula untuk menghitung kalor itu adalah Q sama dengan MS kali delta T. Ya, kalau ada kalor jenis kita gunakan S. Nah, di situ perlu ada informasi mengenai massa dan massa hanya bisa diperoleh kalau informasi kerapatan diketahui. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama tentu saja karena ini perhitungan stoikiometri, kita tuliskan dulu reaksi yang berlangsung. Disetarakan, kemudian kita hitung massa dari HCl, massa NaOH, dan massa totalnya kita ketahui. Kemudian kita hitung mol dari HCl, dari volume kita kalikan konsentrasi dapat mol, kita hitung kilarutan, massa totalnya adalah 3,0 gram, dikali kalor jenis, dan dikali perubahan temperatur yang terjadi ketika reaksi berlangsung, jadi kilarutan adalah 2890 Joule. Ingat bahwa Q reaksi sama dengan minus Q kalorimeter. Jadi ini adalah kalor yang diserap oleh kalorimeter sama dengan minus dari Q reaksi. Hingga Q reaksinya sendiri sama dengan minus 2,9 kJ. Nah, sekarang entalpi reaksinya bagaimana? Entalpi reaksi selalu dinyatakan dalam kilojoule per mol. Tentu saja kalori yang dipelihara ini kemudian dibagi dengan jumlah mol dari HCl, kita dapatkan minus 58 kJ per mol. Ini contoh yang lain. Ini soalnya agak berbeda. Dalam kasus ini 50 ml asam sulfat dengan konsentrasi 0,987 molar ditambahkan pada 25 ml NaOH dengan konsentrasi 2 molar pada temperatur 25 derajat Celcius dalam kalorimeter. Nah, temperatur larutan naik menjadi 33,9 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan delta H dalam satuan kilojoule per mol terhadap reaktan pembatas. Ingat kenapa reaktan pembatas? Karena memang yang habis bereaksi adalah betul-betul menghasilkan kalor. Asumsikan kalor jenis larutan adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Kerapatannya 1 gram per mililiter dan kalori yang diserap oleh kalorimeter dapat diabaikan. Sekarang tentu saja kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksinya adalah NaOH dengan asam sulfat. Kemudian kita hitung massa larutan. Jadi percampuran 25 ml ditambah 50 ml menjadi 75 dikalikan kerapatannya. Kita dapatkan massa dari larutannya. Nah, larutan, massa larutan dikalikan dengan perubahan temperatur dan dikalikan dengan kalor jenis, kita dapatkan kalor yang diserap oleh larutan. Nah, kemudian sekarang kita tentukan mana reagen yang habis bereaksi. Pertama, kita tentukan mol masing-masing zat. Kita hitung mol asam sulfat dan mol NaOH. Nah, berdasarkan reaksi ini, kita bagi dengan koefisien, kita lihat mana yang lebih besar. Nah, dari hasil perhitungan ini ternyata mol asam sulfat itu lebih besar dibandingkan dari mol NaOH. Maaf, ini salah, seharusnya NaOH.
Ya, ini mol NaOH 0,025 mol NaOH. Sehingga dengan demikian yang habis bereaksi adalah NaOH. Jadi NaOH sama dengan reaktan pembatas. Oke, jadi nanti dengan menggunakan mol NaOH yang habis bereaksi, kelar yang diperoleh ini, tinggal dibagi dengan mol yang habis, kita dapatkan entalpi dari reaksinya. Kita lihat soal selanjutnya, sebanyak 43,29 gram sampel padatan dipindahkan dari air panas dengan temperatur 99,8 derajat Celcius ke kalorimeter tekanan tetap yang berisi 152 gram air dengan temperatur 22,5 derajat Celcius. Temperatur air naik menjadi 24,3 derajat Celcius. Tentukan kalori jenis dari padatan. Diketahui kalori jenis air adalah 4,184 Joule per gram per derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah D. Jadi pertama kita hitung massa total dari larutan, kita hitung kalori yang ada di dalam larutan yaitu yang diserap oleh sistem sebesar sekian. Q sampel sama dengan minus Q air, hingga S sama dengan ini dibagi dengan massa. Kita akan dapatkan 0,35 Joule per gram derajat Celcius, kalori jenisnya. Sekarang kita lihat contoh lagi, tentukan entalpi reaksi untuk reaksi antara karbon grafit dengan hidrogen membentuk C2H2 gas dengan memanfaatkan persamaan termokimia di bawah ini. Di sini ada 3. Kita coba tata ulang persamaan ini sehingga menghasilkan reaksi air yang sama. Tentu saja dengan memperhatikan fasa dari setiap zatnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita lihat pembahasannya untuk mendapatkan persamaan akhir ini. Reaksi pertama kita tulis seperti ini. Karena ini proses pembalikan reaksi pembakaran, maka di sini tandanya akan berubah dari negatif menjadi positif. Untuk yang kedua, untuk reaksi pembakaran, di sini dikalikan 2 koefisiennya, maka entalpi reaksi juga ikut dikalikan 2. Nah, berikutnya ini sama, tidak dirubah. Kita cek mana yang bisa dicoret. H2O liquid, di sini H2O liquid bisa dicoret, di sini setengah O2 ditambah 2O2 menjadi 5/2. Ini bisa dicoret, 2CO2 gas, 2CO2 gas bisa dicoret, hasil akhirnya adalah seperti yang diharapkan, jadi entalpi reaksinya bisa ditentukan. Oke, nah nanti dengan cara yang sama, teman-teman bisa menentukan entalpi reaksi untuk persamaan ini. Jadi bisa dicoba untuk dikerjakan ya teman-teman semua. Kita coba lihat soal yang ini. Entalpi pembakaran standar untuk silena adalah sekian. Diketahui entalpi pembentukan standar dari air sekian, CO2 sekian. Nah, ditanya entalpi pembentukan standar dari C8H10-nya berapa? Oke, pertama tentu saja kita tuliskan dulu persamaan reaksi lengkapnya, reaksi pembakarannya. Dari informasi itu yang diketahui adalah entalpi pembakaran dari senyawa ini sebesar minus 3908 kJ per mol. Nah, dari rumus entalpi reaksi terhadap nilai entalpi pembentukan standar masing-masing, jadi total entalpi pembentukan standar untuk produk dikurang untuk reaktan. Oksigen tentu saja tidak dibutuhkan karena nilainya sama dengan 0. Kita tata ulang. Yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan standar dari C8H10 dengan memasukkan entalpinya, kita dapatkan nilainya sekian. Oke, untuk pembahasan soal termokimia, aku cukupkan sampai di sini, tetapi ada beberapa soal yang bisa untuk teman-teman latihan. Setelah ini akan aku tampilkan beberapa soal latihan. Ini untuk soal yang pertama. Ini adalah untuk soal yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10 atau soal yang terakhir. Untuk teman-teman yang ingin mengakses filenya ini ada di drive akademik di folder kimia B ya, karena ini untuk kimia B. Jadi dan yang ke-10 sekaligus terakhir, untuk teman-teman yang ingin mengakses PDF atau PPT-nya bisa cek di drive akademik di folder bahan tutorial, dan tentunya ini ada di folder kimia dasar B. Tutorial pembahasan soal-soal termokimia aku cukupkan sampai di sini, kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terus semangat, sampai jumpa lagi.